Selamat datang di Seni Mantova Gallery. Hari ini saya akan turkan Anda untuk melihat beberapa lukisan saya. Semoga hati Anda terinspirasi untuk mencintai Tuhan dan untuk mengalami damai sejahtera di dalam jiwa. Kita mulai dengan yang satu ini. Lukisan ini alangkah indahnya kita lihat setiap pagi. Berjudul From Sunrise to Sunset. Dari terbitnya hingga terbenamnya matahari. Seperti lagu sekolah minggu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kalau Anda lihat secara detailnya, ada sepasang rusa, jantan dan betina sedang minum. Hampir-hampir saya bisa dengarkan suara burung berkicau di pagi hari itu. Betapa indahnya ketika Tuhan izinkan matahari terbit. Apapun yang Anda alami hari yang lalu, berarti ada pengharapan yang baru. Demikian juga ketika matahari terbenam, jangan tidur dalam amarah. Juga jangan putus pengharapan. Jangan izinkan hati kita itu tidur dalam kecewa. Karena kalau Tuhan izinkan matahari terbenam, ingatlah, besok ia akan terbit lagi. Berarti Tuhan punya rencana yang indah. Saya bisa bayangkan kalau ini saya lihat setiap pagi, membuat saya mengerti bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. This is morning glory. Dan semoga lewat lukisan dan image atau suatu gambar di depan Anda ini, Anda tidak pernah give up dengan kehidupan. Next kita lihat yang ini, namanya As the Deer. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Sadarkah Anda bahwa rusa itu adalah hewan yang punya komunitas? Dia nggak pernah sendirian. Jadi kalau satu minum, bapaknya ceritanya pasti seluruh keluarganya ikut minum bersama-sama dengan dia. Yang dia minum bukan hanya air biasa kalau itu rusa di hutan. Tapi kalau yang kita minum adalah hadirat Allah. Untuk melambangkan siapa sesungguhnya di gambar ini, yaitu Anda dan saya. Jadi saya kasih di sini gold leaf. Jadi ini adalah kertas-kertas emas 24 karat yang saya tempelkan di sini untuk melambangkan air yang mereka minum. Jadi sebenarnya yang kita minum adalah kemuliaan. Yang kita teguk setiap hari adalah kesegaran firman yang lebih berharga daripada emas, perak, dan permata. Seperti rusa haus, hadirat Allah itu seperti emas murni di hati setiap orang yang dahaga. Saya lihat di sini keluarga Anda turut minum bersama dengan Anda. Saya percaya Tuhan ingin menyegarkan your whole entire family. Seluruh keluarga Anda, tidak ada satupun yang luput. Tuhan memberi mereka minum dan menyegarkan jiwa mereka. Saya ingin Anda melihat lukisan di depan Anda ini adalah sebuah gambar untuk merayakan nilai seorang wanita. Bahwa seorang perempuan ditakdirkan bahagia. Saya beri judul Miriam, When a Woman is Joyful. Miriam ketika seorang wanita bersuka cita. Tuhan menakdirkan putri-putrinya. Karena Tuhan tidak ciptakan hanya Adam, tapi juga Hawa. Mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Berarti Tuhan mau mereka bahagia, tak terkecuali para wanita. Tuhan sayang putri-putrinya. He loves you too, dear ladies. Dan Miriam ini melalui banyak hal yang tidak enak dalam hidupnya. Karena itu secara simbolis, di atas kanvas ini ada garukan-garukan dan cakaran-cakaran untuk menunjukkan hardship atau kesusahan atau kesukaran hidupnya. Mungkin ketika dia di Mesir, dia pernah mendapatkan perlakuan kasar, pernah dihina, tidak dianggap setara. Kadang-kadang mungkin batinnya dilukai oleh seorang pria. Tetapi yang pasti Miriam memilih untuk bersuka cita, mengambil rebana, menepuknya, dan dia menari menurut nada hati Bapa. Dia tahu siapa dirinya. I am free. I am free as a woman. I am free. I am his daughter. Aku adalah putrinya. Dia mengasihi aku apa adanya.
Sekalipun ada cakaran-cakaran yang dia tidak bisa hilangkan, bekas-bekas luka sebelumnya, dia menari melalui itu semuanya dan memilih untuk bersukacita. Makanya Miriam adalah seorang nabiah alamiah. Seorang perempuan ketika dia itu memilih untuk bahagia, memuji Tuhan, perkataannya pun penuh dengan kuasa. Hidupnya berpengaruh, tahu nggak? Perempuan itu sangat berpengaruh. Miriam tahu posisinya itu. Karena itu ketika dia menari untuk Bapanya di sorga, untuk Tuhan yang mencintai dia, Tuhan menjadikan perbuatannya itu menjadi firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Miriam menari-nari dan tergeraklah seluruh Israel untuk menari bersama dengan dia. Wanita berpengaruh ketika tahu siapa dirinya di hadapan Bapa. Belajar dari Miriam, semoga ini menjadi inspirasi buat semua perempuan dan wanita yang menyaksikan Seni Mantofa hari ini. Satu lagi ya, ini sebuah lukisan yang menggabungkan seni rupa dengan seni musik. Gambar ini menceritakan cikal bakal semua instrumen musik di dunia. Musik yang dipetik, musik yang dipukul, dan musik yang ditiup. Seperti drum, piano, gitar, dan saksofon juga. Para musisi paling suka yang satu ini. Lalu memang saya sengaja untuk memberikan gambar-gambar seperti Rusty, kelam di sini, karena dunia itu kan penuh dengan keluhan. Tetapi lihat dinamika daripada mereka ini, kelihatan seperti ada api namun bukan merah, seperti ada menguap sesuatu. Karena memang Tuhan bertahta kan di atas pujian, ada glory, ada Shekinah. Saya suka mengimajinasikan bahwa mereka bertiga ini adalah Daud, Asaf, dan Bani Korah yang sejaman, para pemuji-pemuji Tuhan yang hebat. Menurut Anda kira-kira mana yang Daud, mana yang Bani Korah, mana yang Asaf? Saya nggak tahu siapa adalah yang mana, itu terserah imajinasi Anda. Tapi yang penting, kitalah Daud-Daud hari ini, Asaf-Asaf dan Bani Korah. Kita orang-orang yang dibangkitkan Tuhan untuk memuji Tuhan dan diberikan kemampuan untuk memainkan musik juga. Paling tidak waktu kita melihat ini, kita diingatkan bahwa Allah kita, Tuhan kita itu layak untuk dipuji dan ditinggikan. Listen to their music. By faith you can hear something. Bisa mendengarkan mereka sedang menyanyikan lagu Hosana, Hosana, nyanyi haleluya. Mari. The Lion and the Lamb menggabungkan strong dan soft, dua-dua berbicara tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Simbolisme ini, Yesus adalah singa dari Yehuda. Kalau saya berbaring di samping singa ini, saya nggak takut sama rimba yang takut sama saya. Tetapi anak domba ini juga berbicara tentang Tuhan. Anak domba yang disembelih untuk kita. Kalau saya berdiri di samping anak domba ini, di tengah-tengah hadirat Allah, bersama dengan liga malaikat yang perkasa, saya akan rasa aman. Kok bisa? Padahal anak domba kan lemah. Karena semua yang melihatnya pasti berkata, oh, apalagi Allah Bapa di sorga. Gara-gara pengorbanan Yesus, saya berani berdiri di hadirat Allah, karena saya pasti akan diterima. Karena Tuhanlah, anak domba itulah yang membuat saya berani untuk mengajukan diri untuk pengampunan, untuk berdiri di hadapan tahta yang holy dan suci. Karena saya tahu dia mengundang belas kasih, bukan mengundang penghakiman. Seluruh sorga pasti akan hatinya tergerak. Pasti semua berkata, oh, how beautiful the lamb. Betapa indahnya anak domba itu. Jadi saya gambar ini memang khusus untuk menunjukkan pada kita bahwa Tuhan Yesus adalah kedua-duanya bagi Anda dan saya. Dan lihat di sini, rumput yang hijau, tenang, itu karena hadirat Tuhan. Saya harap lukisan ini berbicara kepada kita semua. Sebuah lukisan yang berkhotbah. Tanpa banyak suara, kita melihat saja secara visual. Kita bisa mendengarkan pesan Tuhan di baliknya. The Lion and the Lamb. Jesus is both to you and me. He loves you. Oleh karena itu, jangan takut menghadapi hari esok. Dan jangan tertuduh lagi. Tetaplah bersama dengan anak domba Allah. Dia akan menuntunmu dalam kebenaran. Nah, saya akan tuntun Anda ke lukisan-lukisan berikutnya. Tetap enjoy ya. Sebab saya tahu, this is soul enriching ini akan memperkaya hubunganmu dengan Tuhan. Ini akan menambahkan sesuatu dalam jiwamu yang tidak bisa dibeli dengan harta benda. Saya tahu Tuhan sedang menaruh sesuatu yang berharga di dalam diri Anda lewat tur ini. Oh, I can feel you. I can feel the presence of God for you. Come with me.
Daud. Ini yang saya sebut in the shadow of the Almighty. Daud di dalam naungan yang maha kuasa. Ceritanya batu-batu ini NGD. Daud sedang was-was nih karena dikejar sama Saul kan. Jadi dia lihat, Saul sudah sampai sini enggak? Bukan dia ketakutan, tapi normal karena dia sedang dikejar. Tapi bukannya dia itu mengeluh, malah dia buat lagu. Dan waktu dia buat lagu di sini di NGD, dia nggak bawa pena. Zaman itu kan belum ada. Jadi saya hanya berimajinasi membayangkan dia pakai batu yang keras dan kasar untuk digoreskan pada batu juga. Saya bikin di sini batu-batunya ini dengan pasir juga, ada unsur itu. Dan ini kasar-kasar, tapi memang nggak boleh pegang ya. Kalau kita ke galeri, kita nggak boleh pegang lukisannya. Waktu saya membuat ini, memang ada pasir dari batu, ada unsur-unsur itu, melambangkan NGD, atau tempat Daud bersembunyi. Lalu kalau Anda lihat dengan detil-detilnya, Daud menuliskan lirik yang dia buat dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 yang diam dalam naungan yang maha kuasa, yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, akan berkata, kataku tentang Tuhan, Engkaulah perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Jadi ada kata-kata Ibrani di sini yang saya goreskan di batu-batuan ini, yang disembunyikan di mana-mana. Daud menulisnya di sana supaya nggak lupa akan liriknya. Dan juga tidak boleh terlalu obvious, terlalu ketara, supaya nanti kalau tentara Saul mengejar dia, mereka tidak akan tahu bahwa Daud pernah di situ. Jadi betul-betul bermain dengan banyak imajinasi dan menggunakan materi-materi yang kreatif untuk membuat lukisan yang small size atau berukuran kecil ini. Tapi there is so much truth in this, dan ada Mazmur 91 itu menjadi jelas dalam konteks apa Daud menulis lagu yang demikian untuk Anda dan saya. In the shadow of the Almighty. Don't be afraid of shadows, by the way. Jangan takut akan kegelapan, jangan takut sama bayang-bayang. Shadows don't kill you. Bayangan itu tidak bisa membunuhmu. Justru ketika kita berada di area yang gelap dan abu-abu, percayalah pada Tuhan. Nyanyikan lagu Daud. Dia adalah gunung batu, kubu pertahananku. Di dalam naungannya, aku bermalam dan berdiam. Yang ini tanpa Daudnya. Ini lebih abstrak lagi, saya pernah ke Israel dan En-Gedi beneran. Ini En-Gedi, tempat Daud bersembunyi. Dari dari materi yang sama saya buat, tapi nggak ada orang secara jelas. Waktu itu saya dengan kru pergi ke Israel dan melihat En-Gedi yang sesungguhnya. Ternyata memang ada seperti aliran air di tengah-tengahnya tempat Daud bersembunyi dengan orang-orangnya di Gua Adulam itu. Dan di tempat ini terasa sekali seperti strong gitu. Bagi banyak orang merasa bahwa tempat ini kasar, bagi Daud itu adalah perlindungan. Inilah En-Gedi pertahanan Daud dari kejaran Saul saat itu. Dan kalau Anda lihat samar-samar, namanya abstrak ya. Setiap kali Anda lihat lukisan itu, tiap hari akan mengajari sesuatu yang baru. Itulah indahnya lukisan yang tidak ketara. Dan saya tanpa sengaja bisa lihat ada satu figur manusia di sini. Seolah-olah Daud bersembunyi. Diberikan minuman air, Tuhanlah Allah yang Maha Kuasa, yang mengeluarkan air dari batu karang yang teguh. Padang belantara pun menjadi tempat yang berair dan basah. Bagi Tuhan tidak ada tempat kering. Di mana Anda menjadikan dia tempat persembunyian, Tuhan pelihara Anda di sana. Mata air pun akan mengajarmu ke situ. En-Gedi menjadi tempat Daud merasakan hadirat Allah. I love this piece. It gives me this feeling that God is strong. Bahwa Allah itu kuat. Memberikan kepada saya suatu perasaan, rasa aman yang tiada duanya. Dan Tuhan yang memelihara, memberi saya air minum di tengah-tengah padang belantara. I hope you enjoy itu. Tidak sabar untuk bisa turkan Anda, untuk melihat lebih banyak lagi lukisan-lukisan baru. Tapi untuk sekarang episode ini, sekian dulu. Renungkan apa yang telah Anda pelajari, sebab Tuhan pasti akan berbicara ke dalam hati.